kita sambut wisudawan wisudawati Kampus Bisnis Umar Usman Angkatan 8. Kepada wisudawan wisudawati dipersilakan untuk memasuki ruangan. Wisudawan wisudawati dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda program profesional entrepreneurship 1 tahun Kampus Bisnis Umar Usman Angkatan 8 tanggal 18 September tahun 2021 segera dimulai. Seluruh hadirin wisudawan wisudawati dimohon untuk berdiri. Rombongan Senat Kampus Bisnis Umar Usman memasuki ruangan. Prosesi Senat Kampus Bisnis Umar Usman dalam rangka wisuda program profesional entrepreneurship 1 tahun Angkatan 8 tanggal 18 September 2021. Direktur Kampus Bisnis Umar Usman, Supervisor Customer Relation and Event, Supervisor Program Development, Supervisor Operation Support memasuki ruang acara.
Hadirin dimohon duduk kembali. Pembukaan sidang Senat terbuka Program Profesional Entrepreneurship 1 tahun Kampus Bisnis Umar Usman. Pimpinan sidang membuka sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Kampus Bisnis Umar Usman yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti dan wisuda Program Profesional Entrepreneurship 1 tahun Angkatan ke-8 tahun 2021 dengan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Waldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pidato oleh Bapak Parni Hadi selaku pembina Kampus Bisnis Umar Usman yang akan disampaikan melalui video daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
para wisudawan, orang tua wisudawan, pacar para wisudawan, calon suami atau calon istri para wisudawan, keluarga besar wisudawan, saya mengucapkan selamat atas wisuda ini. Baik yang hadir secara offline maupun secara online. Semua sama saja, semua sama nilainya, semua itu sama sahnya. Yang penting adalah Anda telah diwisuda sebagai tanda selesai mengikuti pendidikan di kampus bisnis Umar Usman. Wisuda atau gelar ijazah itu penting, tapi ijazah tidak selalu mencerminkan kapasitas, intelektualitas apalagi. Menurut saya yang penting adalah kreativitas. Kreatif mencari sesuatu di suasana yang tidak menentu, seperti pandemi ini. Justru sebenarnya pandemi ini, COVID-19 ini menurut saya berkah untuk mendorong orang lebih kreatif. Karena berubah drastis, ini revolusi sebenarnya pandemi ini. Orang komunikasi harus lebih banyak pakai apa? Pakai digital. Orang bisnis pakai digital, semua luar biasa. Mengubah semua, hampir semua segi kehidupan. Ini revolusi kehidupan. Jadi corona telah membawa berkah bagi muncul kreativitas. Nah, anak-anakku sekalian, saya ini yang paling tua di Umar Usman. Tentu saya ucapkan selamat kepada Ketua Yayasan Umar Usman, Saudara Asep, Rektor Umar Usman, Mbak Lili, dan seluruh pengajar, seluruh sivitas akademika dari Umar Usman. Saya bersyukur melihat Umar Usman tumbuh, dan saya lebih bersyukur lagi melihat wisudawan bergairah, wisudawan penuh semangat. Dan sekali lagi, tunjukkan kreativitas Anda. Ijazah, oke. Wisudawan, oke. Tapi setelah itu apa? What's that? Kreativitas. Ciptakan hal yang baru itu kreatif. Kreatif atau inovatif boleh. Inovatif sudah ada sesuatu diperbarui. Biar apa? Lebih solutif. Kuncinya harus kompetitif. Di sini kompetisi, persaingan itu perlu. Tapi persaingan karena kita ini umat Islam, persaingan harus selalu didasarkan pada satu. Halal, legal, dan masuk akal. Sesuai dengan kesantunan, kepantasan, dengan budaya negeri Indonesia di mana kita hidup. Dan saya minta wisudawan, Anda akan terjun ke kehidupan yang sesungguhnya. Tunjukkan bahwa pendidikan Umar Usman telah membekali Anda cukup untuk lebih kreatif lagi. Anda oleh Pak Asep dipaksa ada business survival, dipaksa ada lebih kreatif. Sebenarnya luar biasa. Anda semua yang telah lulus ini telah digembleng, telah melampaui masa di Umar Usman. Saya bersyukur dan saya bahagia sekali. Nah, ini yang penting adalah Anda dididik untuk jadi usahawan, filantropreneur. Filantropi semangatnya welas asih, tapi berjiwa, efisien, seperti layaknya pengusaha. Ini model baru, filantropreneur, gabungan filantropi dan entrepreneur. Bukan filantropi asal ngasih bagi-bagi, tapi diusahakan. Apa yang dibagi itu punya dampak sosial, dampak ekonomi, dan sustainabilitas, keberlangsungannya, keberlanjutannya. Nah, tetapi Anda jadi entrepreneur berhasil, nggak cukup. Anda tetap berjiwa filantropi. Anda harus welas asih, memberi zakat, memberi infak, sedekah, dan sebuah wakaf sebagainya. Dan sudah saya pesan pimpinan Umar Usman bahwa Anda semua harus bangun semangat kekeluargaan. Ini family campus, kampus keluarga. Semua alumni adalah keluarga besar dari Umar Usman. Dan Umar Usman adalah anggota keluarga besar Dompet Duafa. Nah, ini semua satu sinergi, satu jaring yang saya pikir bisa membawa Anda lebih besar lagi. Hidup ini saling tolong-menolong. Pengusaha ini sinergi sama satunya khusus. Dan jejaring Dompet Duafa, jejaring dengan para mustek, jejaring dengan seluruh mitra kerja, mitra usaha Dompet Duafa, mitra usaha Umar Usman akan mempunyai dampak luar biasa bagi kemajuan Anda dalam real bisnis sesungguhnya. Anak-anakku, sekali lagi kreativitas.
Anda telah dilatih, tunjukkan bahwa Anda lebih kreatif lagi dengan suasana pandemi ini. Anda lebih berhasil, dan banyak perusahaan baru muncul di era pandemi. Tetapi satu hal, halal, agama kita, legal atau negara kita, masuk akal perhitungan kita, dan dilandasi pada pertimbangan kehidupan real, budaya di mana kita hidup. Saya pikir Anda akan sukses, dan alumni ini saya dorong untuk bentuk usaha bersama. Guyup bentuk usaha, bentuk Scientipedis unit bersama-sama. Saya ingin alumni Umar Usman bisa menjadi pengusaha besar sukses, perorangan atau bergabung bersama-sama. Sekali lagi, selamat Anda telah diwisuda, para wisudawan selamat, para orang tua selamat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada tim Umar Usman telah bekerja keras, membantu, belajar bersama Anda semua. Jadi dosen juga belajar, saya juga belajar dari Anda, semua kita belajar bersama-sama menuju lebih kreatif untuk menuju Indonesia yang tangguh dan tumbuh. Umar Usman bersama Indonesia yang tangguh dan tumbuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Direktur Kampus Bisnis Umar Usman, sekaligus pembacaan laporan wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep Hendriana selaku Ketua Pengurus Yayasan Umar Usman. Yang saya hormati Bapak Ubaidillah Saleh selaku Keynote Speaker. Yang saya hormati para dosen dan mentor kampus Bisnis Umar Usman, para tamu undangan, orang tua dan wali mahasiswa kampus Bisnis Umar Usman, serta anak-anakku sekalian, wisudawan dan wisudawati batch 8 kampus Bisnis Umar Usman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas karunia dan kemudahannya lah Kampus Bisnis Umar Usman hari ini dapat menyelenggarakan wisuda angkatan ke-8. Acara wisuda angkatan ke-8 yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 di hari Sabtu 18 September 2021 ini mengukuhkan kelulusan angkatan 8 sebanyak 81 peserta yang terdiri dari 51 wisudawan dan 30 wisudawati. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi perkembangan Kampus Bisnis Umar Usman. Kepada para ayah bunda, orang tua dan wali, mahasiswa yang telah mempercayakan pendidikan Ananda kepada kami turut berbahagia atas keberhasilan dan pencapaian yang telah dimiliki oleh teman-teman mahasiswa batch 8 yang hari ini diwisuda. Dan juga para dosen dan mentor yang telah senantiasa mendampingi kami, membantu kami dalam mendidik mahasiswa-mahasiswa terutama di batch 8. Kepada para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan selamat. Selamat mengabdikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Selamat menerapkan ilmu yang selama ini sudah didapatkan di Kampus Bisnis Umar Usman. Semoga dapat langsung memberi kontribusi nyata kepada masyarakat. Semoga kehadiran kalian di tengah masyarakat dapat langsung memberi manfaat dan kebaikan bagi siapapun yang kalian jumpai, dan juga memberi kebahagiaan dimanapun kalian berkarya nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita semua, meridhoi Kampus Bisnis Umar Usman supaya dapat lebih maju, dapat senantiasa memberikan kontribusi nyata bagi agama dan bangsa tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan wisudawan wisudawati oleh Direktur Kampus Bisnis Umar Usman beserta Customer Relation and Event.
Wisudawan Wisudawati Angkatan 8 Kampus Bisnis Umar Usman tahun ajaran 2020-2021. Ahmad Nur Hidayat, Brand Tani Makmur, bidang agrobisnis. Ameliani, Brand Catering Firdalim, bidang kuliner. Andesta Bahrain Bila, Brand Internet Marketing, bidang home living. Angga Jaya Nurfatan, Brand Cilok Anjay, bidang kuliner. Anwar Syaifullah, Brand Artomoro Indonesia, toko pusat supplier Herbal Living, bidang kesehatan. Arlando Aurelita Tambrin, Brand Fishball Cakers Apilando, bidang kuliner. Dewi Rahmawati, Brand Hybrid Store and Inspiration Indonesia Store, bidang kecantikan. Dian Sabrina Ananda Wahyudi, Brand Delvet, bidang fashion and accessories. Dianda Yengki Julianto, Brand Maple Soap, bidang kecantikan. Fadli Novian, Brand Febros ID, bidang jasa. Faizal Syahid Ramadan, Brand Pejaten Mart, bidang kuliner. Vina Amelia Hadi, Brand Fine Nail Art, bidang jasa. Haidir Ali Atar, Brand Grey Snack, bidang kuliner.
Ini, brand Saluni, bidang buku pendidikan. Ica Nurul Mustafiana, brand roti bakar dan kukus pandai, bidang kuliner. Ilyas Kurrahman, brand Rintik Kreatif, bidang jasa. Indah Dwi Rahmawati Ani, brand Salsa All Shop ID Store, bidang kecantikan. Irfan Zuhdi Salami, brand Listor, bidang onderdil mobil. Hidayat, brand Ayam Swear, dan BCMA Interior, bidang kuliner. Lara Zahra Nafisa, brand Aime Wears, Thrift My Outfit, Baci cantik, bidang fashion. Lia Safitri, brand Ralia Indonesia, bidang fashion. Liandini Kusuma Triana, brand Dasela Kabita dan Marketplace, bidang kuliner. Lutfi Gana Wibisono, brand Marwa Nabila, bidang home living. Izudinillah Al-Ayubi, brand Tigerson Korean Boba, bidang kuliner. Milati Azka, brand Ayunda Product, bidang kecantikan. Soliha, brand Umar Aksesoris dan British Propolis, bidang aksesoris dan herbal. Muhammad Haikal Aditya, brand PD Berkah Jaya, bidang supplier ikan gurame. Muhammad Akhyar Abdan Syakuran, brand Keripik Lumpia Sikiting,
bidang kuliner. Muhammad Ayas Imaduddin, brand Arkans Chicken, bidang kuliner. Muhammad Faikar Abdillah Panguriseng, brand British Propolis dan Boss Tank ikan predator, bidang kesehatan. Muhammad Firdaus Asidki, brand Pandai, bidang kuliner. Muhammad Raihan Maulana, bidang jasa dan fashion. Muhammad Yafi S, brand Yafi Store, bidang jasa. Musdalifah Putri, brand Giftbox Mozda, bidang jasa. Nabil Yudhistira, brand Isokuiki Snack Box, bidang kuliner. Naufal Ahmad Hanifian, brand Actuniverse, bidang fashion. Naufaldi Ahmad Fahrezi, brand Pejaten Mart, bidang kuliner. Neng Sadia, brand Sadia MS Glow, bidang kecantikan. Nurul Fadilah Oktariza, brand Pandai, bidang kuliner. Nurul Khalifah, brand Kemruyuk Snack, bidang kuliner. Pratama Damar Wicaksana, brand Actuniverse, bidang fashion. Konita Nur Naila, brand Seserahan by Naila, bidang jasa.
Rahmah Fadilah, brand produk herbal HNI HPAI, Hibun Nabawi dan Fadilah Decoration, bidang jasa. Rasili, brand produsen tebu telur atau trubuk Kerawang, bidang agrobisnis. Raiman Ramadan, brand Iwake Snacks, bidang kuliner. Retno Widiarti, brand distributor teh tarik Hanang, bidang kuliner. Rio Adams, brand marketplace Lazada, bidang kesehatan. Rista Elisa, brand My Outfit Thrift, bidang fashion. Rizky Zakaria, brand teh tarik Jasmine Happy Tea, Lazada Indonesia, bidang kuliner. Salman Rauf, brand Aceh Store 09, bidang kesehatan. Salsabila Fitria Irawan, brand cookies, bidang kuliner. Safira Sania Rahmaniawati, brand cemilan Inces, Inces Beauty, bidang kuliner kosmetik. Sausan Naziha, brand soto Betawi Ibu Cule, bidang kuliner. Arsha Az-Zahra, brand hijab Rizahra, bidang fashion. Siti Rodotul Hasanah, brand hijab Madinah, bidang fashion. Soleha, Safaira Store dan So Perfect Hijab, bidang fashion. Torik Maheswara Kosfirjatullah, brand Pratama Mulia Marmer, bidang material batu alam.
Mailani, brand Tara Snack, bidang kuliner. Topan Wahyu Apredo, brand Pejaten Mart, bidang kuliner. Umi Fatona, brand kecantikan dan kesehatan, masker Spirulina, bidang kecantikan. Waldi Miftahur Rizki, brand bawang goreng, bidang kuliner. Yudhistira Raka Bramantia, brand Brahms Musik Cafe, Queen Frozen dan Chips, bidang kuliner, jasa entertainment. Fajar Hari Prabowo, brand pecel ayam Pak D, bidang kuliner. Hanif Fauzan Ramadan, brand Warung Ban, bidang otomotif. Jihan Khairunisa Khairat, brand JKH Store, Pempek 305, bidang kuliner. Kami persilakan Direktur Kampus Bisnis Umar Usman beserta Customer Relation and Event untuk bisa menempati tempat duduknya kembali. Terima kasih. Dan kami mohon untuk wisudawan wisudawati untuk menggunakan masker kembali. Pembacaan janji wisudawan diikuti oleh seluruh wisudawan wisudawati. Kepada Saudara Andesta dipersilakan. Wisudawan wisudawati dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji wisudawan. Kami para wisudawan Kampus Bisnis Umar Usman berjanji. 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbakti kepada alma mater yang kami cintai dan kami banggakan. 2. Memegang nilai-nilai disiplin, sederhana, santun, peduli dan kreatif. 3. Bersedia menyumbang pikiran serta kemampuan kami demi kemajuan agama, bangsa dan negara, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Wisudawan wisudawati dipersilakan duduk kembali.
Pidato oleh Bapak Ipo Santosa selaku inisiator dan pembina Kampus Bisnis Umar Usman yang akan disampaikan melalui video daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ipo Santosa. Apakah bisa mendengar suara kami yang berada di Kampus Bisnis Umar Usman? Oke, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman semua yang berada di ruangan, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba angkat tangan kanannya boleh? Sampaikan di udara boleh? Iya, mantap, Alhamdulillah. Ya, saya senang sekali dengar kabar ya. Wisudawan Umar Usman hari ini, Masya Allah ya. Berarti sesuai namanya, wisuda ya. Jadi sudah gitu, wis gitu ya. Alhamdulillah. Kita paham ya, sepenting-pentingnya gelar kesarjanaan, lebih penting lagi gelar barang dagangan ya. Nah itu lebih penting, efek itu ya. Itu langsung efek ke IPK, Indeks Pendapatan Kumulatif gitu ya. Oke, ini yang di belakang mendengar suara saya dengan jelas? Coba yang di belakang ngacung tangan kanannya boleh? Jelas ya? Oke ya, Alhamdulillah aman. Ya teman-teman, saya diminta sebentar ya mengisi di sini. Saya akan cuplik ya kisah tentang Rasulullah yang mungkin selama ini kita kurang pahami, kurang kita maknai secara utuh gitu. Kita sering mendengar bahwa Rasulullah seolah-olah hidupnya ditopang oleh Khadijah. Ya. Jadi bayangkan seorang laki-laki kehidupannya ditopang oleh wanita. Ya, ditopang karena lemah, tidak mampu, sempat juga kelaparan, ya, perutnya diganjal pakai batu, ya. Ya itulah hidupnya ditopang oleh Khadijah, bahkan oleh sahabat yang lainnya. Bayangkan ya. Ini teladan utama loh, ya. Nah, sekarang coba kita agak mundur sedikit gitu ya. Kita lihat ke samping. Siapa itu? Coba lihat saya gitu. Lihat saya. Sekarang teman-teman bayangkan, seorang Ipo Santosa yang katanya pendiri Kampus Umar Usman, ternyata sehari-hari hidupnya ditopang oleh istri. Kira-kira masuk akal nggak kira-kira teman-teman? Yang bilang nggak masuk akal coba ngeleng kepalanya. Nggak mungkin. Ya. Terus sampai kelaparan. Sekarang teman-teman coba bayangkan, andai kata saya kelaparan, nggak makan gitu saya 2 hari 3 hari, ya, apa iya alumni Umar Usman akan diam begitu aja? Yang saya yakini mahasiswa Umar Usman, alumni, wisudawan, semuanya, bahkan juga alumni seminar saya, tidak akan membiarkan ini terjadi. Saya yakin mahasiswa Umar Usman, ya, tamatannya, lulusannya akan urunan, ya, ngasih makan ke saya, ngirim makanan ke saya, gitu ya, atau giliran lah, ya, ganti-gantian gitu, ngasih makan, ngirim makanan ke saya. Tapi yang jelas nggak mungkin kayaknya Mas Ipo ini, ya, sampai tidak punya kekuatan ekonomi gitu, sehingga hidupnya ditopang oleh orang lain gitu. Ya, nah berarti ada 2 fakta yang mesti kita luruskan di sini. Jadi pertama teman-teman, Rasulullah itu dagang bukan sehari 2 hari, tapi 25 tahun. Bagaimana mungkin orang dagang 25 tahun, bahkan antar negara, ya, keluar negeri, hidupnya susah, nggak masuk akal. Beliau juga memiliki ciri-ciri pengusaha yang baik, jujur, mau belajar, on time, gitu ya. Bahkan orang telat pun juga beliaunya tetap on time. Orang boleh telat, tapi beliau tidak akan telat. Beliau tetap on time. Ya, jadi ciri-ciri pengusaha yang baik dia penuhi semuanya. Dagangnya 25 tahun sampai luar negeri, tetap juga miskin, nggak masuk akal teman-teman. Orang Bekasi, orang Jakarta, orang Depok, orang Jogja, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Sumatera, andai kata dagang dia, bisnis dia 25 tahun, insya Allah nggak mungkin miskin. Insya Allah pasti kaya. Ini common sense, ya. Apalagi dagangnya sampai ke luar negeri, ya, sampai ke Bahrain, sampai ke Syam, nggak mungkin miskin, ya kan? Nah, terus menikah sama Khadijah. Kita tahu Khadijah memang kaya, lebih kaya gitu. Tapi bukan berarti Khadijah yang menopang kehidupan Rasulullah. Khadijah itu menopang dakwahnya Rasul, ya. Tapi kalau untuk kehidupan beliau sendiri itu udah beres. Jadi bagaimana misalnya gitu ya, uang dari Rasulullah sendiri, ya, beliau juga punya keuangan yang baik, ya, ada kelebihannya, dan uang dari Khadijah ini dimanfaatkan buat dakwah. Jadi tidak mungkin bagaimana seorang wanita, ya, seorang istri yang nopang kehidupan suami, nggak masuk akal.
ya itu secara syariat tidak tepat, secara keteladanan tidak tepat. Saya aja tidak mungkin seperti itu, apalagi Rasulullah gitu. Ya, jadi adalah keliru. Ini perlu diluruskan bahwa yang mengatakan Rasulullah hidupnya ditopang oleh istrinya, nggak benar itu. Saya nggak terima itu. Ya, kita luruskan ini. Ya, itu satu hal. Kedua, yang sering mengatakan beliau miskin, susah. Benar, beliau pernah susah ketika beliau jadi penggembala. Terus kapan lagi ketika beliau diboikot. Tapi ingat teman-teman, itu sebentar, nggak selamanya. Ya, itu sebentar, nggak selamanya gitu loh. Yang hari-hari adalah Pak, ya beliau kuat finansial, mapan finansial, punya ketahanan ekonomi. Ya, ini yang saya bahas materinya, ketahanan ekonomi. Ya, nah memang adalah masa-masa susah, tapi nggak selalu seperti itu teman-teman. Oke? Dan, nah kita perhatikan lagi, andai kata beliau susah sekalipun, ya tidak mungkin juga beliau sampai kelaparan. Sahabat Rasulullah itu 120.000. Saya yakin ya, sahabat tidak akan membiarkan beliau kelaparan. Jadi ketika beliau lapar sekalipun teman-teman, dan memang beliau lebih sering memilih untuk lapar, ya ini beda dengan miskin ya teman-teman. Ketika beliau untuk memilih untuk lapar, memang beliau memilih seperti itu. Karena apa? Kalau orang lapar itu muncul perasaan menghamba. Kalau kenyang sering lalai sama ibadah. Ya, satu. Kedua, kalau lapar empati itu jalan, ya, empati gitu terhadap orang-orang yang lapar juga. Dua. Ketiga, kalau lapar itu ternyata secara kesehatan itu baik. Ya. Nah, Mas Aderai pernah cerita sama saya bagaimana seorang penemu ya, sains gitu, yang menemukan kekuatan lapar. Jadi lapar itu ternyata luar biasa untuk kesehatan. Ya, jadi banyak zat-zat yang atau potensi-potensi negatif itu akhirnya hilang dari tubuh kalau kita lapar. Gitu. Tapi kalau kenyang justru muncul potensi-potensi penyakit. Karena itulah Rasulullah memang memilih untuk lapar, bukan kelaparan teman-teman. Ya, jadi nggak benar cerita seperti itu. Rasul kelaparan gitu ya, sehingga kita lihat nggak ada apa-apa. Memang beliau memilih seperti itu. Ya, kalaupun memang beliau pernah susah ekonomi, ya itu sebentar aja teman-teman, nggak mungkin lama juga gitu. Ya, saya aja nggak diizinkan, insya Allah, oleh alumni seminar saya, alumni Umar Usman saya, tidak mungkin saya dibiarkan kelaparan. Apalagi sahabat ini yang melihat Rasulullah. Ini junjungan kita. Ya, dan sampai jumlahnya 120.000 lebih. Bagaimana mungkin dibiarkan Rasulullah lapar, coba? Nggak masuk akal. Dan teman-teman lihat bagaimana kisah selanjutnya. Saya melihat ya, bagaimana, ini ada hadis dari Anas bin Malik. Ya, banyak orang pikirkan rumah Rasulullah itu nggak ada apa-apa. Selalu cerita seperti itu. Ya, memang benar, hari-hari beliau seperti itu. Tapi ketika memang diperlukan, ya Nabi siapkan makanan. Ayat di Al-Quran. Bagaimana orang suka nunggu ya makanan di rumah Rasulullah. Nanti teman-teman cari sendiri kalau nggak percaya. Saya baca 3 tafsir tentang itu. Benar nggak kisah seperti itu? Benar. Jadi sahabat tuh ngantri, ya nunggu waktu makan, nunggu waktu memasak. Sampai akhir ayat turun. Jangan kalian nunggu seperti itu. Rasulullah ya malu ngomong seperti itu, tapi Allah tidak malu. Pulang kalian segera. Kalau kalian punya hajat sampaikan. Ya, sampaikan di balik tabir pun nggak masalah. Gitu. Tapi setelah disampaikan kalian pulang. Itu ayat Al-Quran teman-teman. Jadi sahabat itu jadi sama kayak, mohon maaf, kayak analoginya tuh santri ya pengen dapat makanan dari kiainya gitu. Jadi suka nunggu di sana gitu. Ya. Nah jadi dapat kenyangnya iya, dapat berkahnya juga iya gitu. Ya kan, apalagi ini bukan kiai, ini Rasulullah gitu kan. Nah sampai akhirnya Pak Allah tuh nyuruh mereka pulang. Ayat Al-Quran teman-teman. Satu. Kemudian ada lagi hadis Anas bin Malik. Ya pernah suatu ketika itu 300 orang ya dapat makanan ya dan makan di rumah Rasulullah, 300 orang. Maksudnya per 10 orang. Ya. Hadis dari Anas bin Malik, kisahnya dari Anas bin Malik. Nggak main-main teman-teman. Dan hadis kayak gini ada beberapa. Ya. Itu ketahanan ekonomi beliau. Satu. Kedua, kita lihat juga ya, ini masa-masa perdagangan beliau kaya insya Allah, apalagi menikah sama Khadijah tambah kaya. Terus ada lagi masa kenabian. Ghanimah itu 1/5 milik Rasulullah. Saya baca itu berapa bab sampai beliau itu ya ada utusan datang bertemu beliau, tidak boleh tangan kosong, dikasih hadiah sama beliau. Ya, nah teman-teman kita mesti luruskan ini satu hal, cerita ini satu hal. Kedua, ya kita harus jadi juga pribadi entrepreneur yang kuat. Kalau kita kuat finansial, insya Allah syiar kita akan jalan. Mungkin itu dari saya teman-teman. Terima kasih banyak ya. Insya Allah ini perjuangan kita belum selesai, justru kita baru mulai. Ya, mudah-mudahan ada keberkahan ya setiap langkah kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan penghargaan wisudawan dengan nilai terbaik. Untuk wisudawan dengan nilai terbaik, wisudawan yang dipanggil namanya dipersilakan naik ke atas panggung didampingi oleh orang tua atau wali.
wisudawan nilai terbaik. Sukses menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan maksimal. Ia memang dikenal sebagai pribadi yang tekun dan bertanggung jawab. Tak jarang ia selalu membuat para mentor memberikan apresiasi terbaiknya ketika presentasi bisnis. Saat ini ia fokus menjalankan bisnis bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya. Hadirin wisudawan wisudawati, mari kita sambut. Inilah dia, wisudawan nilai terbaik, Faizal Sahid Ramadan dengan IPK 3,82. Kami persilakan Faizal Sahid Ramadan untuk bisa bertemu dengan orang tua atau wali, untuk bisa maju ke depan dan akan diberikan penghargaan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Faizal Sahid Ramadan sebagai wisudawan nilai terbaik Kampus Bisnis Umar Usman Angkatan 8. Kami mohon tetap berada di tengah, Pak. Berada di tengah. Penghargaan wisudawan nilai terbaik diserahkan oleh Ketua Pengurus Yayasan Umar Usman, Bapak Asep Hendriana. Dipersilakan naik ke atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada Faizal Sahid Ramadan sebagai wisudawan nilai terbaik Kampus Bisnis Umar Usman Angkatan 8. Terima kasih, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Selanjutnya, kategori penghargaan wisudawan bisnis terbaik. Di tengah pribadinya yang dewasa, ia sukses menjalankan bisnis fashion. Tahap demi tahap ia membangun bisnis dengan konsisten. Menurutnya, perjalanan bisnis yang baik tak lepas dari dukungan keluarga yang tak pernah lelah. Dengan pencapaian yang telah ia raih, wisudawan ini tak pernah pelit ilmu. Ia senantiasa mengajarkan ilmunya kepada rekan-rekan seperjuangannya. Hadirin tamu undangan, wisudawan wisudawati, mari kita sambut. Inilah dia, wisudawan bisnis terbaik, Lia Safitri Batubara. Kami ucapkan selamat kepada Lia Safitri Batubara sebagai wisudawan bisnis terbaik Kampus Bisnis Umar Usman Angkatan 8. Dan kami persilakan untuk penghargaan wisudawan bisnis terbaik diserahkan oleh owner Soto Segar Boyolali Haja Amanah, Bapak Ubaidillah. Dipersilakan naik ke atas panggung. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin, boleh bertepuk tangan yang luar biasa untuk Lia Safitri Batubara sebagai wisudawan bisnis terbaik Kampus Bisnis Umar Usman Angkatan 8.
Terima kasih, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Baiklah hadirin tamu undangan, wisudawan wisudawati, setelah ini saya akan bacakan kategori wisudawan terinspiratif. Jauh-jauh merantau, ia datang membawa sejuta impian. Bahkan awalnya orang tua tidak mengetahui jika dirinya memutuskan untuk fokus ke dunia bisnis. Bisnis pertama yang ia jalankan adalah bidang bisnis kuliner. Meskipun saat itu ia belum menemukan peruntungannya, namun hal itu tidak membuatnya pantang menyerah. Menjadi pribadi yang selalu menerima saran masukan dari mentor membuat bisnisnya semakin berkah dan berjalan dengan baik. Hadirin tamu undangan, wisudawan wisudawati, mari kita sambut. Inilah dia, wisudawan terinspiratif, Dewi Rahmawati. Dewi Rahmawati jauh-jauh merantau dari Maluku. Luar biasa semangatnya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua. Dan kami persilakan untuk penghargaan wisudawan terinspiratif diserahkan oleh Direktur Kampus Bisnis Umar Usman, Ibu Lili Zulaiha. Terima kasih, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Keynote speech. Pengalamannya di dunia bisnis sudah tidak diragukan lagi. CEO yang sering disapa Raja Wali Soto ini sukses meraih The Best Expert Sobat UKM Telkom 2016 dan berhasil menjadi salah satu dari 7 orang Indonesia yang bisa menginspirasi hal-hal positif dalam hidup versi malesbanget.com Christian Sugiono pada tahun 2016. Tekadnya untuk mengembangkan bisnis makanan Nusantara membuatnya tak pernah kehabisan ide melakukan inovasi dalam mengembangkan usahanya. Kerennya lagi, tak hanya mengembangkan potensi bisnisnya sendiri, ia juga aktif berbagi ilmu mendampingi para UMKM di berbagai wilayah di Indonesia. Katanya, banyak kuliner asing yang masuk ke Indonesia membuatnya gerah, hingga akhirnya ia mendeklarasikan kerajaan soto lewat soto segar Boyolali Hajah Amanah. Inilah dia, kita sambut Raja Wali Soto, Bapak Ubaidillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Asep, Ibu Lili selaku Direktur, dan juga segenap pengurus di Sekolah Business School Umar Usman, dan juga para wisudawan dan wisudawati ya, yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Dan juga para orang tua yang ada di belakang, dan para mentor yang hari ini sudah hadir juga mendampingi teman-teman semua. Jadi tadi saya dibilang raja, raja harusnya pakai ini ya, pakai apa? Bukan pakai toga ya. Oke, saya brandingnya Wali Soto. Ya, jadi Wali Soto waktu itu kita bikin namanya Kerajaan Kesotoan Nusantara. Jadi teman-teman mungkin yang pernah ada beberapa yang saya sempat
sharing waktu itu, ada di YouTube, bisa dilihat video saya, namanya Wali Soto. Di situ ada beberapa expose liputan yang selama ini kami dapatkan. Oke, pada pagi hari ini, siang ya? Apa sore nih? Gimana rasanya nih, adik-adik? Rasanya gimana? Hah? Ser-ser apa deg-degan? Jangan-jangan saya yang deg-degan di sini ya. Oke, jadi saya merasa senang banget melihat upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Umar Usman ini dalam rangka melahirkan para pengusaha, ya, pengusaha sukses ya. Karena apa? Karena tadi sudah kita lihat ya, ini buat bapak-bapak, ibu-ibu nih turut berbangga, berbahagia karena semua yang ada di sini sudah menjadi business owner. Betul ya? Sudah memiliki bisnis. Dan seperti kita ketahui, kondisi saat ini pandemik ya. Pandemik itu memang saat ini melahirkan dua hal besar ya. Bisa melahirkan pemenang dan bisa juga melahirkan pecundang. Betapa banyak business owner yang sekarang ini lagi gelepakan. Pada sempat ngelihat nggak gelempakan ya, pengusaha-pengusaha yang saat ini mati? Apa aja misalnya ya? Kalau kita ke hypermarket misalnya, kemarin sudah ada info atau sudah dirilis ya, Giant ya. Giant itu kan raksasa aja mati gitu ya. Kemudian kalau kita ke Ramayana juga betapa banyak Ramayana yang juga mati. Artinya apa? Kondisi pandemik ini memang bukan sesuatu yang sederhana. Jadi banyak sekali korban pandemik. Tetapi di setiap masalah, di setiap himpitan masalah pasti di situ ada peluang. Ya, kalau pengusaha itu ngelihat gelas kosong, ya, dia biasanya ngelihat gelas setengah kosong ya. Itu pandangannya setengah isi apa setengah kosong? Hah? Setengah isi apa setengah kosong? Setengah kosong apa setengah isi? Setengah kosong. Ini ada gelas nih, terus isinya cuma setengah. Kita nyebutnya itu setengah kosong apa setengah isi? Setengah isi. Ada dua pasti, dua-duanya benar. Ada yang bilang itu setengah kosong, ada yang bilang itu setengah isi. Yang bilang setengah kosong berarti dia melihat dari sudut pandang negatif. Ya setengah kosong. Sama kayak kita misalnya ada pengusaha sukses, wajar aja dia masuk sukses. Bapaknya gede, bapaknya orang sukses. Berarti dia mengambil dari sisi negatif. Tapi pengusaha harusnya memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif. Ketika ada gelas setengah, kita bilangnya setengah isi. Apa yang kita tonjolkan? Isinya. Apa yang kita kedepankan? Sisi positifnya. Sama dengan kondisi sekarang, ketika banyak pengusaha-pengusaha yang mati, justru kita harus melihat dari sudut pandang yang positif. Nah, menjadi pengusaha itu kan jalan panjang. Ya, kalau di Jakarta Barat itu ada jalan panjang. Betul ya? Jakarta Barat ya. Ini kita sekarang posisi ada di BSD ya. Ya, di jalan panjang di Jakarta Barat itu ada jalan panjang. Jadi menjadi pengusaha itu jalan panjang. Sehingga yang kita perlukan adalah big why. Alasan kuat kenapa kita menjadi seorang entrepreneur. Kira-kira nih ya teman-teman nanti ditanya di dalam hati, gue pengen jadi pengusaha itu karena apa? Apakah karena latar belakang kita ini dari keluarga kurang mampu misalnya? Gue balas dendam nih sama bapak gue, miskin banget misalnya ya. Ada yang begitu gak? Gue pengen pergiin berangkat haji ini. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Coba tunjuk tangan. Bapaknya mana yang miskin? Atau bisa juga, ini misalnya yang cowok nih, gue waktu sekolah ditolak mulu sama cewek,
gue buktiin gue jadi pengusaha sukses. Atau hal-hal lain gitu ya, misalnya ingin memberi kebermanfaatan, ingin memiliki karyawan yang banyak dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi alasan kuat kenapa kita memilih jalan menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena jalan entrepreneur itu jalan panjang, jadi berliku. Saya baru saja sekitar 2 bulan ini ya, saya merilis sebuah media, mungkin nanti bisa dicek di channel YouTube, namanya Jaga Lilin. Ya, bukan ngepet, bukan. Ya, Jaga Lilin. Saya banyak tuh yang nanya, kenapa namanya Jaga Lilin, Bapak Ubay? Itu asosiasinya itu negatif. Saya bilang jaga lilin itu menjaga cahaya. Lilin itu cahayanya kecil. Walaupun kecil tetap kita jagain. Artinya apa? Sekecil apapun kita harus memberi cahaya kepada orang lain. Itu filosofi Jaga Lilin. Nah, di Jaga Lilin ini saya banyak mengulik inspirasi orang-orang yang tidak kelihatan tapi itu luar biasa. Hari ini tadi saya rilis seorang mantan satpam, ya mantan satpam yang pencapaian omsetnya itu sampai 1,2 miliar dari jualan toples cupang. Coba bayangin ya, jualan toples. Dia nggak produksi, dia distributor dan dia menjadi raja toples. Kalau saya kan raja soto tadi disebut ya. Ini raja toples. Bayangin sampai 1,2 miliar. Dan ketika saya ketemu dulu, saya tidur Pak di pom bensin. Ada nggak yang pernah tidur di pom bensin di sini ya? Ada nggak? Hah? Banyak. Oh, ketiduran di motor kali. Itu bukan. Dia benar-benar karena saking susahnya. Sampai dia tidur di pom bensin gitu ya. Karena rumahnya juga udah saking susahnya. Terus belum lama ini saya interview seorang mantan office boy, ya. Dia itu sekarang merilis satu sistem software pendidikan yang ketika saya tanya omsetnya berapa ya udah MM-an. Yang dulunya dia office boy, yang dia masa kecilnya masih muda sebenarnya sekarang ya. Itu saking susahnya itu makannya nasi aking. Sampai dia kasih bukti, Pak Ubay nih, gigi saya copot. Kenapa? Nasinya keras. Terus saya kalau makan siang, saya ngubungin teman saya, ajak main gua dong. Kenapa bisa begitu? Biar bisa diajak makan sama temennya. Ada yang sampai segitunya nggak di sini ya? Kalau dari toganya mah lurus-lurus semua ini. Artinya apa? Karena ini jalan panjang, ternyata yang melalui itu kesulitan, tantangan dan lain sebagainya sudah dilalui oleh teman-teman yang lain. Dan dia tidak banyak dibekali keilmuan seperti teman-temannya. Jadi menjadi entrepreneur itu tadi alasannya, ada yang karena ekonominya, ada yang karena memang tadi ingin memberikan kebermanfaatan yang besar. Dan saya harap dari teman-teman yang hadir di sini, carilah apa sebenarnya alasan gua harus sukses menjadi seorang pengusaha. Karena itu bisa menjadi akar. Semakin kuat alasannya, semakin kuat dia menerima ujian dan cobaan. Belum lama ini, 2 hari lalu saya ke Bogor, saya interview satu pengusaha yang udah cukup besar. Ternyata dia cerita dia habis masih ada utang 4 miliar. Kenapa utang 4 miliar? Dia itu bisnisnya agro. Jadi waktu itu permintaan dia luar biasa. Kemudian dia menerima kambing dan sapi titipan dari orang. Karena dia overload, dia share lah ke pedagang-pedagang di pinggir jalan itu. Kemudian ketika ditagihnya seret. Dari 10 miliar yang dia sebar, yang masuk cuma 6 miliar. Jadi punya utang berapa dia? 4 miliar. Waduh, kalau kita lihat begitu rasanya perih juga. Sekitar 2 hari lalu saya juga kedatangan tamu, ya. Dia ngobrol-ngobrol, dia cerita, ya habis ditinggalin utang ini. Berapa mas? 20 M. Astagfirullahaladzim gitu. Terus gimana? Ya alhamdulillah di pandemik ini justru ada profit lumayan. Sisa utang saya masih 10 miliar.
Gede apa kecil itu 10 miliar ya? Lumayan ya? Lumayan ya. Nah, bayangin kalau dia tidak punya akar, tidak punya alasan yang kuat, bisa-bisa begini dia. Apa itu namanya? Gantung diri. Saya punya temen ya, ini jadi contoh ya, di Bandung ya. Waktu itu ada berita Bandung tuh, yang di depan gedung DPRD ada percobaan bunuh diri. Ada yang pernah dengar gak ya? Belum lama ini, dia ketua, saya ini ketua jaringan Wirausaha Depok, dia ketua di Bandung lah ya. Kenapa? Karena saking dia merasa putus asa. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman, bahwa menjadi pengusaha itu adalah jalan panjang. Jadi naik turunnya itu ya biasa aja. Kayak sekarang nih, kayak saya bisnis kuliner ya, saya ada ayam geprek juara, itu masih agak mendingan. Ketika orang tidak boleh makan di tempat, masih bisa pakai Gojek, GoFood. Nah, di soto orang mau Gojek mesti dipanasin dulu, effortnya lebih berat. Jadi ya nggak ada masalah. Nah, disitulah tadi kata Pak Parni Hadi, pentingnya kita inovasi. Jadi ketika teman-teman ini mau menjadi seorang entrepreneur, hal yang pertama harus kita siapkan adalah apa alasan yang kuat kita berada pada jalan kewirausahaan. Karena jalan kewirausahaan adalah jalan kepahlawanan. Ya, kalau saya di pidato saya waktu di Wali Soto itu, zaman dulu berjuang melawan penjajah itu dengan senjata, dan kini kita melawan penjajah dengan lidah. Jadikan lidahmu mengunyah produk-produk kuliner Nusantara. Nah, ketika kita menjadi entrepreneur, kita pada hakikatnya menjadi pahlawan. Kenapa? Karena kita dari wasilah kita bisa mengurangi beban pemerintah. Pengangguran kita kurangin, insya Allah. Terus kedua, kita menjadi penyalur rizki. Betapa bahagianya kita ketika karyawan kita ada 1000, ya mungkin ada 1, ada 10, ada 20, ada 1000, 2000 dan lain sebagainya. Dan itu merupakan jalan kepahlawanan. Dan ya, untuk dikategorikan negara itu menjadi negara maju, jumlah entrepreneurnya harus banyak. Sedangkan di Indonesia ini masih sangat sedikit. Jadi pasar entrepreneur ya, pasar menjadi seorang pengusaha di Indonesia itu masih sangat besar. Mungkin nggak usah atau mungkin nggak mesti berpikir ekspor misalnya ya. Kita penuhi kebutuhan dalam negeri aja itu udah sesuatu yang luar biasa. Jadi pesan saya buat teman-teman semua yang ada di sini, yang pertama adalah cari alasan kuat teman-teman memilih menjadi seorang entrepreneur. Karena menjadi entrepreneur itu nggak bisa ngeluh. Karena kalau kita ngeluh, nih orang tua kita di belakang udah kesian aja. Pak, kita rugi lagi. Lu rugi mulu usaha. Udah deh, lu kerja aja dah, jadi PNS. Betul nggak begitu? Saya dari dulu ketika saya jatuh-jatuhnya, saya nggak pernah ngomong itu. Kenapa? Saya takut orang tua saya kesian gitu. Kalau kesian, saya pasti disuruh kerja lagi. Dulu sama Bapak Asep ini, sampai diomel-omelin, ngapain sih lu kerja udah enak-enak, pakai usaha. Kita mah nggak ada keluarga kita yang usaha. Betul nggak Pak? Begitu ya Pak, Bu? Misalnya nih kagak ada bapak ibu latar belakangnya bisnis, anak kita bisnis, kita udah ketakutan duluan itu. Bahkan kita omel-omelin tuh anak, udah kerja yang enak, gaji 5 juta, aman, damai. Ngapain sih pakai dagang? Betul gak ya? Nggak tahu deh, udah diomelin apa belum nih sama babenya di belakang tuh. Padahal ketika kita memilih jadi seorang entrepreneur, itu adalah sesuatu yang mulia. Dan memang nggak gampang, makanya jumlahnya sedikit. Makanya di Indonesia orang terkayanya misalnya 10 tuh yang dipampang, ya cuman hartanya banyak banget. Lah kita masyarakat yang besar ini asetnya 1 miliar juga mungkin nggak banyak gitu ya. Sedangkan dia udah triliunan. Jadi yang pertama yang teman-teman saya harapkan ya wisuda pada sore hari ini adalah pertama itu kita harus menemukan alasan kuat kita menjadi seorang entrepreneur. Bukan karena teman, bukan karena disuruh. Udah lu mau dagang aja, dagang cucur kayak anjay lu gitu misalnya. Tadi kan ada yang anjay itu kan.
dagang anjay kayak apa kayak dah gitu. Yang penting jadi duit. Jadi harus lahir di dalam diri kita. Terus yang berikutnya adalah fokus. Problem masalah entrepreneur di awal adalah ketidakfokusan. Ngelihat dagang cilok lagi ramai amat itu. Gue jualan cilok Jualan cilok kagak ada yang beli. Cireng. Kemarin saya habis juga interview pabrik cireng di Bojong Sari, Depok. Sehari dia 2 ton terigu tapioka, tepung ya. 2 ton sehari dan dia itu latar belakangnya guru TK. Keren gitu ya. Ngeliat cireng kayaknya enak banget ini. Dan dia bilang, Pak, saya pandemik berkah buat saya. Kenapa? Wah, saya sampai nutup order, saya nggak mau. Karena saking udah penuhnya itu yang namanya order. Ya. Oh, ngeliat cireng enak nih. Pindah lagi. Jualan cireng kagak dapet itu. Enaknya nggak ketemu. Jualan donat enak kali ya. Pindah lagi ke donat. Habis donat, aduh kayaknya jualan fashion enak, kagak ada basinya. Jualan baju ada basi nggak? Wah, kuliner gue salah ini, kagak laku, dia basi. Jualan baju, pas jualan baju, ya Allah, gue udah diskon 50%, kagak ada yang beli juga ini baju. Gue makan nih kagak enak. Mendingan makanan, mau basi ya gue bisa makan. Salah gue nih. Gue jadi tersesat ini. Betul, ada yang merasa begitu gak? Jualan kuliner salah, jualan fashion salah. Kenapa? Karena dia belum mencapai titik tertentu, dia udah pindah. Gitu. Jadi ibarat kata belum nyampe ke atasnya, dia udah pindah. Sehingga dia memulai lagi dari awal, awal. Jadi itu fokus. Ya teman-teman, nggak usah bangga punya bisnisnya 10, saya ada 10 Pak. Omsetnya berapa? Belum ada Pak. Bisnis 1 aja, tapi omsetnya gede daripada 10 kagak ada omsetnya. Ya lumayan Pak, kartu nama saya, apalagi buat CEO semua lagi Pak. Ngeliat orang bangunan, ini kartu nama saya. Beli keramik sama saya CEO PT Keramik Tile gitu misalnya. Ada proyek orang mau kawin, hubungin saya. Antaran pernikahan. Apa baik dimainin sama dia? Palu gak ada, apa lu mau gua ada. Tapi akhirnya gak ada yang jadi. Maka fokuslah. Kalau awal-awal masih mencari jati diri, oke, tapi kita harus menemukan satu titik di mana itu yang harus kita besarkan. Berikutnya adalah konsisten. Bisnis itu tadi jalan panjang. Kalau kita nggak sabar, ya pasti kita akan ngalah duluan. Kayak sekarang nih COVID, aduh gimana ini ya, udah gue nyerah aja. Padahal ketika COVID ini hilang atau ketika kita melakukan inovasi, bisa jadi itu jadi lompatan bisnis kita. Dan berikutnya adalah go digital. Jadi teman-teman ini beruntung banget ya. Kenapa? Karena selama setahun dipersiapkan menjadi seorang entrepreneur yang pertama juga masih muda gitu ya. Yang sekarang ini terjadi transformasi besar-besaran di dalam dunia digital. Di saya di Soto itu kan kategorinya udah old gitu ya, udah kategori kolonial gitu ya, produk kolonial. Nah sekarang ini berkembang ketika kita membangun sebuah restoran, ada yang namanya ghost kitchen. Apa ghost kitchen? Warung setan. Kalau sambal biasanya banyak tuh sambal setan. Ghost kitchen ini adalah sebuah restoran tanpa restoran. Jadi sekarang ini kita bisa membangun sebuah restoran tanpa kita membangun restoran itu sendiri. Bisa di mana? Di rumah. Kenapa? Karena sudah ada aplikasi ojek online, ada Grab, Gojek, ada Shopee dan lain sebagainya. Yang penting foto produknya bagus, rasanya enak. Orang ketika buka aplikasi dia nggak ngeliat tempatnya, tapi dia ngeliat fotonya, ngeliat harganya, dan ketika dia makan enak, dia akan berlangganan kepada kita. Ya ini teman-teman ini yang punya potensi besar. Kenapa? Saya ini kan banyak ngebina para UMKM. Itu kebanyakan udah emak-emak. Disuruh buka Google siapa sih Pak? Saya pengen kenalan Pak. Disuruh buka YouTube sama internet apa bedanya ya Pak? Puyeng kita. Tapi kalau teman-teman masih muda, sekarang ini apalagi generasi-generasi ke depan ya,
anak SD, TK aja sekolahnya udah pakai Zoom. TK ada yang pakai Zoom kayak SD ya. Artinya apa? Ke depan transformasi digital itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Makanya saya membangun bisnis media. Biasanya bisnis media itu hanya pengusaha-pengusaha konglomerat yang bisa. Sekarang ini terbuka lebar. Saya bikin di 4 platform, ada di YouTube, ada di TikTok, ada Instagram, ada di Facebook. Dan itu saya rekrut teman-teman yang milenial, yang masih anak-anak muda. Kenapa? Kalau saya juga untuk urusan produksi, editing dan sebagainya udah kagak bisa, puyeng udah saya. Kita kolaborasi. Jadi yang berikutnya itu go digital. Jadi teman-teman harus benar-benar paham bagaimana menjual, bagaimana memaintain di dalam dunia digital. Nah, kemudian yang berikutnya ya setelah konsistensi, fokus, go digital, carilah mentor. Nah, ini di depan nih banyak mentor-mentor hebat. Ya, cari. Ada mentor, ada coach, ada apa lagi? Satu lagi ya. Mentor, coach, sama satu lagi? Ada konsultan gitu ya. Jadi kalau coach itu ya kita biasanya sering ditanya-tanya. Dia punya metodologi pertanyaan yang membuat kita dapat ahaknya, dapat oh ternyata begini ya. Tapi solusinya ada di dalam diri kita. Sedangkan kalau mentor biasanya orang yang udah ngejalanin. Kalau teman-teman mau bisnis kuliner, carilah mentor bisnis kuliner yang udah kelihatan jalan. Kalau teman-teman mau bisnis fashion, carilah mentor yang memang bisnisnya jalan atau bagus. Cari guru. Sekarang bisa juga lewat YouTube ya, ngelihat orang rugi sekian miliar. Jangan sampai kita mengikuti mereka, atau ya kita memotong kompas jalur kesuksesan mereka. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kolaborasi. Ya tadi saya lihat sudah mulai ada teman-teman berkolaborasi. Jadi kolaborasi adalah mata uang masa depan. Jadi kalian harus terbuka untuk berkolaborasi. Dan yang terakhir, bergabunglah dengan komunitas. Karena komunitas itu membuat frekuensi kita menjadi sama. Karena ketika teman-teman ini jadi entrepreneur, jadi pengusaha, terus teman-teman gabung dengan teman-teman karyawan, yang ada kalian yang stres. Misalnya lagi rugi, udah lalu ngapain sih usaha kayak gua aja udah kerja. Udah jatuh tertimpa tangga. Betul ya? Udah kita lagi jatuh, psikologi kita lagi rugi, semangat kita lagi turun, dinasehatinnya itu kita disalah-salahin. Lu mah kagak ada turunannya jadi pengusaha, udah ngapain sih udah kayak gua aja, balik lagi karyawan, enak gaji juga 3 juta ya tiap tanggal 1, enak bener. Lu mah puyeng tanggal 1 gaji orang. Tapi ketika kita menjadi entrepreneur, carilah lingkungan yang mendukung kita. Saya pernah begitu. Ketika saya mengalami kerugian ratusan juta, saya konsultasi sama orang yang udah saya lihat bisnisnya sukses. Lalu ketika saya ngobrol, dia bilang gini, bye lu mah enak banget itu rugi segitu, gua dulu 1 miliar. Kira-kira kita jadi lebih kuat gak itu? Alhamdulillah ternyata ya. Ada yang lebih susah dari gua. Walaupun kita akhirnya kasih duit ya, tapi sekagak-kagaknya kita jadi semangat dengerin bahwa oh ternyata masalah gue tidak sebesar dari teman kita atau dari orang yang udah jalanin lebih dulu. Jadi teman-teman silakan berkolaborasi, silakan membangun komunitas ya, baik komunitas alumni sehingga itu bisa jadi saling sharing antar satu dan yang lainnya. Dan yang terakhir, hari ini saya ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sudah di wisuda. Yang bisnisnya udah jejeg bisa angkat tangan? Udah jejeg? Yang masih galau? Masih bingung itu, bimbang? Ya? Ini tandanya udah jejeg apa masih galau atau enggak jelas nih? Ya, jadi saya mengucapkan selamat buat teman-teman semua yang hari ini di wisuda, dan saya berdoa ya semoga teman-teman menjadi pengusaha sukses semuanya. Amin. Dan hari ini bukanlah akhir. Tadi Mas Ipo sudah menyampaikan, hari ini adalah permulaan buat teman-teman semua. Percuma teman-teman pakai toga kalau pada akhirnya teman-teman putus asa, ternyata bisnis tidak semudah di wisuda. Ya, wisuda enak diginin doang, ternyata jadi pengusaha tidak mudah. Jadi
Kesuksesan sejatinya adalah ketika teman-teman menjadi seorang entrepreneur yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan kalian harus menjadi kebanggaan Umar Usman. Nanti suatu ketika nanti ada yang datang ke sini, ke Ibu Lili, ke Pak Asep, saya punya mau donasi Bu 1 miliar. Duit saya udah bingung saya naruhnya, nih duit taruh di mana sih? Udah saya sumbangin aja nih. Datang lagi satu lagi, Bu, saya 10 miliar ini Bu, dompet saya udah kagak muat Bu. Sehingga ini menjadi kebanggaan bahwa apa yang dibangun, fondasi yang dibangun selama setahun ini mampu melahirkan orang-orang hebat. Dan saya berharap dari wajah-wajah teman-teman yang ada di sini merupakan wajah-wajah orang hebat yang bisa membanggakan Umar Usman dan tentu bisa membanggakan kedua orang tua kalian yang ada di belakang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian kesan pesan wisudawan dan pemutaran video kaleidoskop. Kesan dan pesan wisudawan oleh Saudara Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, pada semangat masih? Masih dong. Hari ini kita menjadi calon pengusaha yang akan terus berkembang dan menjadi pengusaha yang berguna bagi bangsa. Amin. Yoi. Yang terhormat para Direktur Kampus Bisnis Umar Usman, yang terhormat para orang-orang besar di balik Kampus Bisnis Umar Usman, Pak Asep, dan para dosen semuanya, para fasilitator, kalian keren banget. The best. Oke. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga semua proses kehidupan kita, termasuk proses dalam menuntut ilmu selama kurang lebih 1 tahun hingga saat ini, selalu diberkahi. Semoga kedepannya kehidupan kita semua selalu dalam limpahan berkah dan senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin ya robbal alamin. Suatu kehormatan bagi saya mewakili rekan wisudawan, wisudawati sekalian untuk menyampaikan pesan kesan bagi alma mater tercinta kita, Kampus Bisnis Umar Usman. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, keluarga, termasuk keluarga besar Kampus Bisnis Umar Usman yang meliputi pimpinan, staf, dosen, dan semua orang yang terlibat dalam segala proses perkuliahan selama ini, atas jasa yang begitu besar kepada kami para wisudawan wisudawati sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Namun bukan berarti setelah kita lulus dari kampus ini lantas kita cepat berpuas diri. Ini adalah awal yang baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat, membawa kemajuan, dan menjadi role model bagi masyarakat madani. Inilah saat bagi kita untuk membalas segala kebaikan dan jasa dari alma mater kita, mengharumkan nama baik dan memajukan kampus kita tercinta dengan cara menunjukkan bahwa lulusan Kampus Bisnis Umar Usman merupakan orang yang bermental tangguh, berkepribadian teladan, dan dapat diandalkan untuk meraih kesuksesan dimanapun kita berada. Saat pertama masuk sebagai mahasiswa, saya sangat terkesan dengan kondisi perkuliahan di kampus ini. Dari mulai tenaga pengajar yang kompeten, staf yang ramah, lingkungan yang tenang, saya sangat kagum dengan teman-teman yang lingkungannya yang jauh begitu dari kampus, sehingga memerlukan energi dan usaha yang besar untuk dapat mengikuti perkuliahan. Ini menunjukkan betapa luar biasanya semua perjuangan para rekan lulusan ini, meskipun dengan segala tantangan yang menghadang. Kita tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang udah semangat, udah dari jauh, dari Sabang sampai Merauke berkumpul untuk belajar di kampus tercinta kita ini. Semua momen indah yang telah terukir
berbagai pengalaman berharga itulah yang membuat saya dan mungkin semua rekan di sini dengan yakin akan mengatakan saya bangga menjadi lulusan dan bagian dari keluarga besar Kampus Bisnis Umar Usman. Semoga kedepannya alma mater tercinta ini semakin maju dan sukses. Begitupun dengan semua lulusan dapat menjadi orang yang memajukan dan mensukseskan bangsa dan negara ini. Teruntuk semua rekan seperjuangan, mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan Kampus Bisnis Umar Usman. Berikan usaha terbaik kita, pelihara rasa haus akan ilmu pengetahuan. Asah potensi diri terbaik kita, dan buktikan kita bisa jadi jauh lebih baik. Karena bukan seberapa mahal biaya pendidikan, seberapa megah bangunan, ataupun seberapa besar nilai atau IPK yang tertera di secarik kertas ijazah. Karena pada akhirnya itu semua hanya kunci pembuka peluang masa depan. Tapi segala usaha dan tekad sepenuh hati dan jiwalah yang akan membawa kesuksesan kepada kita. Izinkan saya pribadi dan mewakili semua rekan lulusan untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tak tersadari oleh jiwa. Baik selama kami menimba ilmu ataupun hingga detik-detik terakhir kami sebagai mahasiswa-mahasiswi. Kami mohon maaf dan mohon doa dan restunya agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami dapat selama masa perkuliahan dan dapat menjadi panutan serta berguna di tengah masyarakat. Wahai para wisadawan-wisadawati, hari ini adalah salah satu hari bersejarah kita, hari kebahagiaan kita, hari yang sangat kita tunggu. Selamat berbahagia kepada seluruh wisudawan-wisadawati Kampus Bisnis Umar Usman dan semangat untuk menyambut kehidupan yang gemilang di masa depan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Saya Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemutaran video kaleidoskop mahasiswa Angkatan 8 Kampus Bisnis Umar Usman. Small town living gets old when you got big dreams. Feels like you can only think as far as you can see. 18 tatted up trying to sell weed, knowing I'd take the fall for the whole team. Wasn't trying to hear it every time that you told me. It's the sound of the rain coming down when you fall asleep. It's a call from a friend that you love but never get to see. All the time you can waste trying to chase what you'll never need. Hope you come back around to simple things. And has it been 4 or 5 years since I got down on my knees? And how could I forget the sweet smell of the honeysuckles in the breeze? Would've never thought trying to chase this dream would give me nightmares, now I get no sleep. Nowadays seems like the only thing that calms me is the sound of the rain coming down when you fall asleep. It's a call from a friend that you love but never get to see. All the time you can waste trying to chase what you'll never need always comes back around to simple things. Like a song that you know from the past coming on that you need it so bad. Like a drink in your glass at the end of the day that you needed to have. Yeah, I try and still sometimes I mess it up. Lately I've been asking myself what's enough. Oke teman-teman, lihat ke kamera ya. Social project collaboration.
remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne. And you know, I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. My best was just fine. How I tried to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne. And you know, I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best things. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. Wisudawan wisudawati yang berbahagia, sesi selanjutnya ucapan terima kasih kepada orang tua atau wali masing-masing. Kami persilakan kepada wisudawan wisudawati untuk bisa mengambil terlebih dahulu kadonya, untuk bisa dipersembahkan untuk orang tua tercinta. Dan setelah ini kami akan mengajak seluruh wisudawan wisudawati untuk bangkit berdiri dan menuju ke belakang bertemu orang tua tercinta, ungkapkan rasa syukur, terima kasih, mohon maaf. Kami persilakan, silakan bangkit berdiri. Ayah dan ibu, dengan tanganmu yang lembut namun tegar, Kau jadikan kami anak-anak yang kuat, yang berjalan menapaki hidup dengan langkah tegap. Dari cucuran keringat-Mu menjadikan kami anak-anak yang bersemangat, yang senantiasa ceria walau dalam tangisan, dengan sejuta mimpi, sejuta asa. Terima kasih ya Allah, Engkau menganugerahkan ayah dan ibu. Terima kasih ya Allah, hingga hari ini aku masih bisa menatap wajahnya yang senantiasa dipenuhi kasih sayang dan kerinduan, masih bisa menatap matanya yang penuh cinta dan pengorbanan. Ya Allah, balaslah tiap tetes air mata yang jatuh dari pipi ibu ayah kami dengan permata-permata mulia surga-Mu ya Allah.
pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Sahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di tengah kebahagiaan yang kita rasakan ini, marilah kita tundukkan kepala, rendahkan hati, dan pejamkan mata kita sejenak untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di ruangan ini dengan penuh kebahagiaan. Kebahagiaan karena telah menyelesaikan perjalanan penting dalam kehidupan kami. Untuk itu, kepadamu pemilik segala puji, kami ucapkan syukur terima kasih. Dengan kasih-Mu kami mendapatkan kelancaran, dengan sayang-Mu kami mendapatkan dukungan dari orang terdekat kami. Terima kasih ya Ilahi, ya Allah, curahkanlah rahmat kepada kami, kepada mereka-mereka yang telah berjasa di samping kami, ibu bapak kami, istri anak kami, para pengajar, penguji, dan pembimbing, serta manajemen fasilitator dan rekan-rekan angkatan sekalian. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan tambahan bekal ilmu yang kami terima, semoga kami semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian kami untuk membangun kualitas insani pemuda bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Ya Allah, anugerahilah kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah Engkau titipkan sebagai bekal pertanggungjawaban kami di hari perhitungan nanti. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau yang Maha Esa, dan Engkau yang Maha Kuasa, kami sadar betul bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, anugerahkanlah kami, khususnya kepada wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hantaman dan tantangan. Ya Allah, bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan, dan kami berpegang teguh dengan penguasa jagat raya, baik yang tampak maupun yang tak tampak, dan kami serahkan diri kami kepada Zat yang Maha Hidup, yang tak akan pernah mati. Ya Allah, jauhkanlah kami dari cobaan dan wabah penyakit COVID-19 ini. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana artina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka Program Profesional Entrepreneurship 1 tahun Kampus Bisnis Umar Usman. Pimpinan sidang menutup sidang dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang terbuka Senat Kampus Bisnis Umar Usman yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti dalam wisuda Program Profesional Entrepreneurship 1 tahun Angkatan ke-8 tahun 2021 dengan resmi ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi tujuan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan, wisudawan wisudawati dimohon untuk berdiri. Rombongan Senat Kampus Bisnis Umar Usman meninggalkan ruangan. Prosesi Senat. Senat meninggalkan tempat wisuda.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikianlah prosesi wisuda program profesional entrepreneurship 1 tahun Kampus Bisnis Umar Usman. Terima kasih untuk hadirin yang telah hadir dan mengikuti acara ini. Wisudawan wisudawati, setelah ini saatnya sesi foto bersama yang akan dilaksanakan di tangga utama Gedung Khadijah Learning Center. Kepada seluruh wisudawan wisudawati, setelah ini dipersilahkan untuk menuju tangga utama di posisi yang telah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.